komplikasi. Apa tuh? Gula, jantung, liver. Tadinya bangkrut tuh. Ada yang jahil. Ada yang jahil? Iya, ada yang nyimpenan bungkusan itu di pabriknya. Ada apa? Deketin dikit. Ada yang nyimpen bungkusan di dalamnya teh menyan. Iya, menyan, panglai, lalu dibungkus sama kertas, lalu plastik, lalu ditojos sama paku. Ketemunya sama saya. Itu. Di mana ketemunya? Di tembok. Tembok situ gitu. Ada 5 bungkusannya. Serangan goib ya? Iya, kali. Ya anugerahnya. Padahal cuma gilingan doang ya, tapi serangannya banyak ya? Iya, tadinya suka ngirim ke Bandung teh berasnya. Serangannya banyak banget. Suka ngirim ke Bandung berasnya, tadinya mah gedean gitu. Berasnya? Iya, tadinya giling buat ngirim ke Bandung. Beras bangkrut tahun 2013 akhirnya sampai sekarang. Kadang suami masih ada, itu buat makan aja susah banget. Suami masih ada buat makan aja. Susah. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah buat makan mah ada. Tapi ninggalin anugerah suami teh. Utang? Iya. Berapa utangnya? Sekitar 1 eman. 1 miliar. Ya. Ke bank sama ke orang-orang. Bahkan kemarin datang minggu kemarin dari Bank BNI katanya mau dilelang. Jaminannya apa? Pabrik. Pabrik penggilingan padi itu? Iya. Kalau rumah di... Sertifikat penggilingan padi itu? Iya. Sertifikat bangunannya? Rumah itu Bank Mandiri. Hah? Kalau rumah Bank Mandiri. Kalau rumah yang ibu tempatin? Iya. Dijaminin di Bank Mandiri? Iya. Kalau penggilingan padinya dijaminin di BRI? BNI. BNI? Ya. BNI. Iya, iya. Minta solusinya sama Pak Haji. Iya, 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 iya. Dan itu saya ada tai lalat di Nenen sama di Nenen. punggung. Di Nenen? Iya. Ada berapa tai lalatnya di Nenen? 1. Kalau di punggung kata itu tadi banyak katanya di punggung. Oh, iya. Tai lalatnya di Nenen kanan apa di Nenen kiri? Ini. Nenen kanan. Iya, kiri. Oh. Kiri. Nenen kiri ya. Ya. Oh iya, madep sana. Oh, sebelah kiri ya. Ya. Dekat puting apa nggak dekat puting? Sini enggak dekat puting. Nggak dekat puting? Enggak. Oke. Ibu taunya di Nenen ada tai lalat utangnya nggak lunas-lunas, taunya dari mana? Nonton YouTube. Oh, saya ngomong gitu ya? Iya. Nenen yang ada tai lalatnya utangnya nggak lunas-lunas. Iya. Kalau udah mau lunas utang lagi. Iya. Udah mau lunas take over. Iya. Udah mau lunas top up gitu ya? Iya. Dan gak taunya ibu di nenennya ada tai lalatnya? Iya. Oh iya, gampang bu. Nanti ya saya ajarin ya. Iya. Kalau pas nggak live ya. Jadi nanti kan live tutup. Nah ibu saya ajarin. Iya. Soalnya kalau nanti diajarin live, nanti semua orang tahu. Dan aku pernah pasang susuk pak. Pasang susuk? Iya. Di mana? Suami suka main cewek gitu. Tiap aku hamil, pasti suami main cewek. Kalau ibu hamil, suami pasti main cewek? Iya. Aku lagi hamil, suami itu main cewek. Kalau ditanya kenapa alasannya suami main cewek kalau ibu lagi hamil? Nggak ngaku. Tapi setelah kepergok, ya ngaku. Gitu. Ngakunya apa kata dia? Ya. Ngakunya apa? Karena butuh yang lebih itu lagi. Ya mungkin. Mungkin ya. Ya. Padahal ibu udah cantik banget loh, luar biasa. Enggak apa-apa. Ibu umurnya 40? 46. 46 tapi masih cantik. Tapi sekarang itu anak lagi pak. Anak yang pertama tadinya soleh. Anak ibu berapa semuanya? 3. Hah? 3. 3? Ya. Oh iya. Tadinya soleh, setelah bapaknya meninggal, kelakuannya jadi seperti bapaknya. Apa contohnya kayak bapaknya? Jadi bikin sakit hati. Itu padi yang tadinya buat ketengan masyarakat kecil-kecilan gitu.
diadakan 10 karung, tahu-taunya diganti sama huut badag. Itu Gimana? Padi yang 10 karung itu tahu-tahu diganti sama sekam, gabah yang udah tinggal kulitnya doang. Jadi padinya dijual sama dia? Iya. terus celengan, tahu-tahu udah nggak ada uangnya gitu. Ya sekarang teh beras nggak ada, padi nggak ada. Jadi ibu coba cerita kekurangan anaknya apa aja. Coba ibu cerita kekurangan anaknya apa aja. Nggak tahu itu apa main judi online atau apa. Uang itu suka habis aja setiap harinya. Habisnya gimana? Nggak tahu. Hah? Tahu-taunya habis aja. Dan suka itu kalau ada yang beli beras kan saya yang ngadain. Katanya itu cenah di kata bahasa Sundanya diajuk cenah gitu. Diutang. Iya, Diutang. Tapi lama kelamaan nggak ada itunya, udah seperti itu. Nah maunya ibu gimana? Putranya maunya ibu gimana? Ya, mau soleh dan hutangnya mau lunas, apalagi itu 50 hari ditinggal sama 3 orang bapak. 50 hari tinggal sama 3 orang tuh siapa aja? Pertama bapak, kedua suami, Hmm. ya ibu. Mm-mm. Jadi buat keluh kesah itu nggak ada. Suami, bapak sama ibu. Iya, Oh iya. Selama 50 hari. iya. Mau nambah lagi apa enggak? Nambah apa? Yang ditinggalkan 3 orang. Nambah lagi nggak 1 lagi? Udah bapak. Ya. Jadi ibu jauh-jauh dari Majalengka nih. Iya maksain. Maksain ke RDAY. Apa hajat utamanya? Selain nanya nenennya ada tai lalatnya. Selain nenennya ada tai lalatnya. Nanti kan saya ajarin. Ya. Ini saya ajarin ilmu pamungkas. Pengen hutang lunas, kaya raya lah. Oh iya. Gimana caranya gitu ya? Iya. Gampang bu. Jadi ibu paksain gimana caranya. Ibu nggak boleh gibah sama nggak boleh julid, terutama ke anak. Bisa gak ibu nggak boleh gibah sama julid ke anak? Contohnya ibu nanya gini, kenapa ya anak saya nakal ya? Nggak boleh. Sekarang itu anak nakal udah seizin Allah belum? Ya udah. Udahlah. Kadang saya itu suka ngebentak gitu, jadi sayanya sakit hati. Suami anak. Anak. Padahal Tadinya suami enggak. nggak pernah bentak ibu ya? Oh ya suka bapak. Suami? Iya. Oh sama aja dong. Ya seperti kemasukan itu. Setan. Iya. Padahal ibu cantik begini masih dibentak ya sama suami ya. Gimana ibu jelek ya? Langsung dibunuh kali cocok ya. Jadi gini bu. Cara naklukin anak gampang banget. Ibu cebok alat kelamin ibu, bangun tidur sebelum pipis, air cebokannya buat minum anak. Udah Pak, itu Terus tiap dong. Iya tiap pagi. Setannya kan lebih banyak. Iya. Alat kelamin ibu kan gak ada setannya. Jernih. Terus. Tapi di badan saya nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada, cuman ada nenen yang ada tai lalatnya. Ada nenen yang di tai lalatnya. Gitu. Jadi ibu nanti cebok alat kelamin ibu, air cebokannya diminumin ke dia. Air cebokannya diminumin ke dia. Buat masak nasi, buat makan. Jorok gak? Enggak lah, jorok dari mana? Orang PDAM aja lebih jorok. Itu kan air kali dikasih kaporit. Enggak jorok. Kan alat kelamin kita. Lah kan alat kelamin ibu dibersihin terus tiap hari. Mau tidur juga ibu cebok, mau pipis cebok kan bersih. Enggak jorok. Praktekin. Nanti anaknya takluk. Sambil ngomong. Nurut, manut, katut, sayang, jujur, punya penghasilan sebulan 10 miliar. Punya perusahaan sendiri, punya perusahaan sendiri, punya perusahaan sendiri, punya perusahaan sendiri. Nanti punya perusahaan sendiri. Paksain itu terus tiap hari. Paksain tiap hari. Kedua, ibu remes alat kelamin ibu, sentuh ke kulitnya dia. A. Tolongin mama A. Nyalain lampu A. Remes alat kelamin colek. A.
tolongin mamah A. Itu baju bawa masuk A. Remas alat kelamin. Tiap hari. Sehari sekali boleh, sehari 2 kali boleh, sehari 3 kali boleh. Ketiga, cara utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset di Bank Mandiri dan BNI 46. Caranya apa? Utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Nah, ibu pengen buru-buru lunas, nggak boleh, kan belum waktunya. Dulu ibu kan pernah bunting. Jadi takut dilelang, Pak. Jangan takut dilelang, nggak mungkin dilelang, pasti. Nggak mungkin, tapi kalau ibu takut dilelang nanti kelelang. Kalau ibu takut dilelang nanti benar-benar dilelang. Tapi kalau ibu pede, enggak. Pasti enggak. Pasti enggak. Pasti enggak. Pasti enggak. Terus disebutin. Pasti aman, pasti aman, pasti ketebus, pasti ketebus. Dan jangan diseselin. Ini kan yang bikin ibu hajatnya lemot. Karena ibu menyesal yang udah terjadi. Bisa gak yang udah terjadi jangan diseselin. Bahwa utang harus dilunasin. Bahwa utang harus dibayar. Karena kalau utang gak dibayar, ibu gak akan mencium baunya surga. Ibu gak akan mencium baunya surga. Masuk neraka paling bawah. Jadi utang harus dilunasin. Caranya apa? Nanti saya ajarin. Itu ibu tidak boleh julid dan gak boleh gibah. Sama siapa? Sama anak. Sama siapa aja. Termasuk orang bank datang. Itu apa tuh orang? Nggak boleh. Pokoknya ibu jalanin, syukurin, nikmatin. Kedua, ketiga, keempat. Ibu harus gembira. Gimana caranya ibu gembira? Ceria di rumah. Apa ibu dengerin film Korea? Atau ibu nyanyi? Apa ibu karaoke? Harus ibu gembira. Emang ada orang yang gembira, rezekinya banyak, umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Ibu lihat tuh, artis yang suka nyanyinya ceria, umurnya panjang, sampai umur 80 tahun. Tapi kalau yang nyanyinya sendu, sedih, umurnya pendek. Iya betul? Banyak yang umurnya pendek. Coba ibu ceria. Siapa Pak Haji? Masih ibu nggak tahu. Titiek Puspa, umurnya berapa? 88 tahun. Umurnya ceria dia. Nyanyinya selalu. Nyanyinya apa sih yang bikin ceria tuh Titiek Puspa? Ah iya, tau lah kayak gitu. Nah ibu ceria. Ibu kan kurang ceria. Ibu nggak boleh. Yang boleh cemberut hanya satu. Kameramen yang duduk deket ibu. Itu kameramen cemberut tuh. Itu boleh dia cemberut. Janganlah bu, ceria, gembira, nyanyi, seneng. Karena orang yang ceria rezekinya ada. Malaikat mau datang ke kita terus, gembira, ceria, gembira, ceria, gembira, ceria, gembira, begitu. Ibu kan enggak sedih, meratapi nasib. Oh begini ya kalau udah ditinggal sama suami. Oh begini ya kalau nggak ada suami. Nggak boleh. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ceria. Pasti ceria. Pasti ceria. Pasti ceria. Pasti bisa. Pasti bisa. Gitu. Dan ibu jangan nikah lagi ya. Saya nggak setuju nikah lagi. Udah. Sampai tua nggak usah nikah lagi. Kenapa Pak Haji? Karena kalau ibu ditinggal suami meninggal. Ibu punya kartu prioritas masuk surga tanpa hisap. Tapi kalau ibu nikah lagi hilang. Jadi ibu nikmatin dengan anak-anak, gedein anak-anak, bikin dia senang. Caranya yang tadi. Oke? Ada lagi? Oke, bos, mic-nya mana? Kasih. Tinggal di mana? Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari-harinya apa? Nama saya Ade Fathu dari Garut. Sehari-hari saya dagang keliling Pak Haji. Jualan apa? Jualan pakaian jadi. Pakaian? Ya. Belanja pakaiannya di mana? Belanjanya di Tanah Abang sama di Cipulir, di Cirebon, di Tegal Gubuk. Kenapa kamu nggak belanjanya di Tasik?
Di Tasik. Kan dekat dari Garut ke Ada Tasik. juga. Jauh gak Garut ke Tasik? Bapak tinggal di Garut. Tinggal di Garut, cuman Garut Selatan, Pak Haji. Garut Selatan tuh mana? Di daerah dekat Pamengpeuk, Bung Bulang, itu Garut Selatan masuk. Paling ujung, Oh iya. ujung Garut Selatan itu. Jauh mana ke Tanah Abang sama ke Tasikmalaya? Jauh ke Tanah Abang. Jauh ke Tanah Abang. Tuh orang Tasik kan Kadang-kadang juga belajar. dagang pasar Tasik di Tanah Abang. Ada yang dari Tasik juga. Iya kan? Ya, tapi kalau sengajain ke Tasik kadang mahal, Pak Haji. Oh mahal. Ya, Oh kalau belanja di pasar Tanah Abang malah lebih murah. ya, soalnya kan bersaing di sana. Oh iya. Kalau kita yang datang malah dimahalin gitu. Oh iya. Tapi adalah yang dibelanjain di Tasik juga. Oh ada. Nah, itu kan dekat gitu. Terus cerita coba Pak. Ya intinya mah kalau saya tuh saya pengen maju usaha lah Pak Haji gitu. Maju doang. Ya, Maju doang. Kalau maju mah tinggal selangkah aja maju. pengen sukses Pak Haji. Ini sementara kan dagang saya boleh kata ya bukan ngeratapin ini enggak sih Pak Haji ya. Mundur lah kan gitu Pak Haji. Itu yang keduanya. Mundurnya gimana? Ya mundurnya penghasilan berkurang gitu. Itu penghasilan berkurang. Terus intinya yang kedua mungkin tadi hampir sama ibu juga. Jadi pengen lunasin utang juga Pak Haji. Ya utang yang dibikin sendiri sebenarnya sih Pak Haji. Ya iyalah. Ya, yang dibikin sendiri atau pengen lunas lah kan gitu Pak Haji. Bos, sekarang utang kita yang bikin. Pastilah udah seizin Allah. Nggak mungkin lah utang nggak seizin Allah. Nah, pengen ada untuk bayarnya lancar gitu Pak Haji. Pasti kebayar, pasti bisa kebayar. Bos, kalau gue tanya, Allah, kenapa sih tamu-tamu RDI utangnya nggak lunas-lunas? Karena dia berusaha pengen lunasin. Oh nggak boleh? Nggak boleh bos, karena ada ayatnya. Kalau kamu punya keinginan, kalau kamu punya cita-cita, kalau kamu punya impian, kamu cukup niat. Biar aku yang mewujudkan. Nah lu sih diwujud-wujudin. Janganlah, ngapain diwujud-wujudin. Niatin aja. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Disebut terus Pak, disebut terus. Tapi nggak boleh diwujudin. Kalau Bapak di Ibu diwujudin. Dengan cara apa? Ketakutan, khawatir, was-was. Oh nggak boleh Pak Haji? Itu udah menghina Allah. Menghina Allah itu bukan menjelek-jelekan nama Allah. Tapi dengan was-was, takut, khawatir. Itu namanya menghina. Jangan takut. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Jadi ayatnya bos. Kalau kamu punya keinginan. Kalau kamu punya impian. Kalau kamu punya cita-cita. Kamu cukup niat. Biar aku yang mewujudkan. Jadi yang wujudin siapa? Allah. Nyambung gak maksud gue? Nggak nyambung ya? Agak blon dua-duanya. Ayatnya bos, kalau kamu punya keinginan utang pengen lunas, keinginan pengen punya toko, keinginan punya modal 10 miliar, itu kan keinginan, cita-cita, impian. Bapak dan ibu nggak boleh macam-macam, hanya cuma satu, yakinin, niatin, yakinin. Pasti bisa. Kayak tadi tuh yang privat 10 juta. Dia datang seminggu yang lalu, dia ngomong tuh sama si bagian informasi namanya Dandan. Pak Dadan, saya pasti bisa privat 10 juta. Biar saya bisa ngobrol sama Pak Haji lama. Karena kalau 2 juta ngobrolnya recehan, saya nggak mau. Dia ngomong begitu, betul ya? Seminggu yang lalu. Pas seminggu datang dia. Tadi sedekah 10 juta, bawa 15 juta. Sedekah 10 juta, privat tadi tuh lama tuh. Yang sama istrinya tadi. Yang tadi nomor 2 dari Indramayu. Nah mau saya, cobalah Pak, janganlah kita mencari-cari. Kita kan suka mencari. Mencari, minjem. Apalagi kita hobinya ngetik. Pinjem duit dong bos. Kok pinjem duit?
Ngapain? Kalau minjem duit lu mesti balikin. Kalau nggak balikin lu nggak bakal masuk surga. Boro-boro nyium surga juga nggak mungkin. Kenapa nggak minta sama Allah? Dalam arti kata niatin. Pasti gue punya 10 miliar minggu ini. Belum terkabul, pasti gue punya 10 miliar minggu ini. Walaupun Allah ngasihnya nyicil. 3 miliar dulu kemarin. Hari ini 2 miliar. Besok baru 5 miliar. Tapi kan kita enggak. Japri. Pak Haji lagi buka HP. Japri lagi. Ngapain japri-japri Pak Haji? Orang gue mau lihat video. Gue lagi mau lihat ini acara anak yatim besok. Ini langsung pada japri. Itu namanya kan dia berusaha. Syukur-syukur dibaca, syukur-syukur enggak. Malah enggak gue baca. Kok gitu Pak Haji? Lo ngapain? Dianya berharap. Nah bisa gak Bapak dan Ibu jangan berharap. Nah lo kan suka berharap. Contohnya apa Pak Haji? Bisa gak ya utang gue lunas minggu ini? Kok gitu? Pasti lunas. Bisa gak ya utang gue lunas bulan ini? Kok begitu? Nggak boleh, nggak boleh. Pasti lunas. Pak, Bapak sekarang usianya berapa? 55. Mimpi gak waktu Bapak lulus SMP? SMP lulus gak? Lulus. Mimpi gak Bapak punya istri yang sekarang dampingin Bapak? Enggak. Nggak mimpi kan? Saya juga nggak mimpi Pak punya pabrik odong-odong. Bapak lihat di bawah odong-odong saya berapa? 15. Bikin tuh lagi bikin odong-odong 4. Apa saya mimpi? Enggak. Produksi aja buat anak yatim. Karena anak yatim kurang naik odong-odong, produksi lagi. Hari ini produksi lagi 4. Ada 15. Jadi ada 19 odong-odong. Enggak mimpi. Sekolah saya ekonomi. Enggak ada backgroundnya teknik. Tapi saya punya odong-odong. Saya enggak IPB, enggak peternakan. Tapi saya punya kuda, punya sapi, punya kebo. Saya backgroundnya bukan pertanian, tapi kita nanam buat anak yatim. Nah, Bapak coba begitu, niatin dulu. Saya udah niat Pak Haji, titik. Kalau Bapak kan sama Ibu koma. Niat tapi Bapak dan Ibu berusaha. Ngeri-ngeri sedap takut dilelang. Ngeri-ngeri sedap takut dilelang. Nggak boleh dong. Pasti nggak dilelang. Pasti aman. Pasti nggak ada yang minat. Pasti nggak ada yang beli. Pasti nggak ada yang beli. Pasti jadi milik saya. Pasti jadi milik saya. Pasti jadi milik saya. Bapak harus begitu. Bapak pernah gak nonton Benyamin Sueb acara Sidul Anak Betawi? Ya, pernah. Pernah Ibu? Benyamin Sueb Sidul Anak Betawi. Benyamin Sueb ngomongnya gimana? Dul, lu gue sekolahin tinggi-tinggi bukan jadi supir oplet, tapi jadi gubernur, tahu? Itu tidak ada di skripnya Pak, cuman spontan aja. Jadi gubernur gak Rano Karno? Jadi walaupun dia jadi wakilnya dulu, ya kan? Maya Istianti, tahu gak Maya Istianti? Istrinya Ahmad Dhani, mantan. Dulu, Bapak ingat Maya? Coba Bapak lihat di YouTube-nya, di TikTok-nya. Dia upload YouTube-nya, TikTok-nya Maya Istianti, dia ngomong begini. Lu gak pada minta tanda tangan gue loh. Nanti kalau gue orang terkenal lu gak bisa lu minta tanda tangan gue, antri tahu. Bener. Sekarang minta tanda tangan dia gak bisa teman-teman SMA-nya. Kenapa? Karena udah jadi artis. Dia sambil duduk selonjor ngomong begini. Besok gue pasti punya private jet. Pasti besok gue punya private jet. Pasti gue punya private jet. Punya gak dia private jet? Punya. Dengan suami yang sekarang yang kedua. Irwan Musri. Walaupun prosesnya dia harus berantem dulu sama suami yang pertama. Cerai dulu. Dihujat dulu. Dibully dulu. Anaknya gak ada yang pro sama dia. Tapi kan sekarang dia punya private jet. Nah coba Bapak sama Ibu sekeletuk aja ngomongnya. Tapi gak ada beban. Pasti lunas. Pasti cair 10 miliar. Pasti punya duit 10 miliar. Pasti. Bisa gak? Harus bisa dan pasti bisa. Tapi kan kita enggak. Ngomong ya ngomong.
Tapi di belakangnya koma, saya maunya titik. Pasti cair, titik. Pasti lunas, titik. Pasti punya, titik. Pasti milik, titik. Kalau koma, kapan ya? Gue udah sedekah, tapi belum terkabul. Nggak mungkin. Kayak tamu RDAY, Pak Haji, saya udah sedekah 10 juta kok nggak cair-cair 10 miliar. Nggak mungkin. Masa sedekah 10 juta cair 10 miliar? Gue duluan yang protes. Kok gitu Pak Haji? 10 juta. Masa cair 10 miliar? Privat lagi. Gitu dong. Taruh ada privat udah 13 kali. Atau 17 kali. Berapa tuh? Kali 10 juta. 170 juta ya. 17 kali. Karena kan ketemu kita ajarin terus. Dia cair 10 miliar. Agus setuju. Ini privatnya baru sekali pengen cair 10 miliar. Nggak mungkin. Privat lagi. Testimoni lagi. Nanti kita benahin yang mana yang kurang. Bu, Pak, inget gak zaman dulu neneknya ibu, neneknya bapak, kakeknya ibu, kakeknya bapak, buyutnya ibu, buyutnya bapak. Zaman dulu ada Dufan gak? Nggak ada. Ada gak? Bar karaoke ada gak? Nggak ada. Apa yang dilakukan sama buyut kita? Tiap malam ML. Tiap malam nenen. Tiap hari romantis. Anaknya berapa buyut kita? Ada yang 10. Ada yang 9. Ada yang 7. Tapi kalau kita sekarang ngomongin begitu, katanya tabu. Tabu dari mana? Orang yang suka romantis. Orang yang suka cinta kasih. Orang yang suka terima kasih sama pasangannya. Jempol 2, duitnya banyak. Gitu. Sekarang kan enggak, Bu. Ih, jorok dari mana? Orang buyut kita juga dulu nggak ada kegiatan. Tiap hari nenen, ML nenen. Tapi kan rumahnya kaya raya. Neneknya bapak, buyutnya bapak kan tanahnya luas. Rumahnya jaraknya jauh-jauh. Ya betul? Nggak dempet. Sekarang Bu, rumahnya dempet Bu. Temboknya jadi 1. Temboknya cuma 1. Coba bayangin Pak. Anaknya 1, anaknya 2. Bahkan ada yang nggak ada anaknya. Belum punya. Cicilan motor ada. Cicilan mobil ada. Cicilan rumah ada. Saya nggak mau. Romantis. Nah, ibu coba romantis sama anak. Karena ibu nggak ada suaminya. Bapak coba romantis sama pasangannya. Tadi saya tanya Pak, kakek-kakek usianya 80 tahun. Dia seorang pelaut. Tadi yang nomor terakhir privat 10 juta. Apa yang bikin Bapak kaya raya? Apa yang bikin Bapak kaya raya? Apa yang bikin Bapak kaya raya? Apa jawabnya dia? Saya setiap hari alat kelamin saya diemot sama istri saya. Apa itu tabu? Enggak. Karena nggak ada kegiatan zaman dulu. Ya betul. Ini saksinya tadi. Nah, istri Bapak mau gak kalau ngemot alat kelamin Bapak? Coba. Kapan terakhir ngemot alat kelamin Bapak? Kapan Bapak alat kelaminnya dimot sama istri? Kapan terakhir dimot? Ingat-ingat. Ini sekarang hari Jumat. Tanggal 18. Tanggal 10. Kebanyakan bener. Ngemotnya terlalu dalam gue. Tadi saya tanya nih Pak. Pak, Bapak kalau dimot alat kelaminnya di mana? Di tempat tidur dan di meja makan. Jadi di meja makan, sebelum dia pergi, bapaknya nih, pergi sama supir, jalan. Itu istrinya duduk di bawah Pak. Diemot dulu alat kelaminnya. Mot dulu. Sampai keluar. Alhamdulillah kata dia. Dia kan usianya 80 tahun. Istrinya juga 80 tahun. Katanya istrinya seperti gadis usia 17 tahun. Iya betul? Lebih cantik. Kenapa? Karena dia sering minum makanan minuman bergizi tinggi. Gitu. Sampai minder.
Dia tuh kalau jalan sama istrinya katanya kayak jalan sama cucunya. Karena cucunya 80 tahun tapi usianya seperti umur 17 tahun. Halus wajahnya, cantik luar biasa, lebih muda. Karena hobinya dari muda sampai tua ngemot alat kelamin suaminya setiap hari. Dan duitnya nggak ada serinya. Nah, coba Bapak praktekin. Coba ingat-ingat, kapan terakhir alat kelamin Bapak diemot sama istri? Kapan terakhir? Udah lama Pak Haji. Ya kapan? Masih ingat ya? Ada 1000 tahun yang lalu. Sekarang usianya 50? 55. 55? Berarti Bapak lahir tahun 70? Ya. Harusnya kemarin dong terakhir. Di motnya kemarin dong terakhir. Enggak, di pas ulang tahun Bapak. Ulang tahunnya kapan? Juli. Juli. 25 Juli. Saya tanggal 2 Juli. Bapak 25 Juli. 25 Juli. 1970. Jadi pada saat lahir Bapak di bawah saya ya. Ya di bawah berapa bulan nih? 22 hari, 23 hari. 23 hari. Saya 2 Juli, Bapak 25 kan? 70. Jadi Bapak paksain gimana caranya, bisa nggak bisa. Mau gak nih kalau istri suruh ngemot alat kelamin Bapak, kalau saya boleh tahu? Mau gak nih istri kira-kira? Mau. Mau. Nah udah itu. Bapak kalau manggil istri apa? Bunda. Bunda. Bun. Kata Pak Haji, hajatnya Ibu kalau manggil Bapak apa? Ayah. Kata Pak Haji, hajatnya ayah cair 10 miliar udah di depan mata, udah di depan. Bisa gak Bunda tiap hari ngemot alat kelaminnya ayah tiap hari? Di mana Pak? Di mana ya? Di tempat tidur plus sama di meja makan. Jadi kalau pas lagi ayah sarapan, Bunda di bawah meja ngemot sambil ayah sarapan. Tapi jangan ada orang lain aja ya. Ya. Kasih anaknya suruh jajan Jauh. jajan di Bandung. Bapak panggil anak Bapak. Ya. Kamu jajan di Bandung ya. Kasih duit suruh dia jajan di Bandung. Bisa gak? Harus bisa dan pasti bisa. Tiap hari itu Pak Haji. Tiap hari Pak. Saya mau cair 10 miliar. Harus. Karena udah di depan mata kok. Namanya ilmu romantis. Cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Sampai keluar Pak Haji. Hah? Sampai keluar. Sampai keluar. Sampai keluar. Sampai keluar. Kalau nggak keluar, diganti pakai botol Sprite. Pelan-pelan bos. Bisa lah. Tapi itu pas lagi suci, lagi head juga. Kan Bapak diemot sama istri. Berarti kalau dia main kan nggak ngaruh bos. Emang alat kelamin Bapak dimasukin ke dia? Enggak. Alat kelamin Bapak diemot sama ibu. Iya. Kalau ibu main, nggak apa-apa. Bisa gak gitu? Ya, bisa. Bisa ya? Bisa. Mau gak minggu ini cair 10M? Mau. Bilang sama ibu, Bun, kamu sambil ngemot, ayah video call ya sama Haji Marco. Bisa? Tapi video call betulan. Enggak. Enggak. Humor. Put, humor. Tambahin air, Put. Lo yang mau video call malah gue yang aus. Enggak, bos. Nanti lo mau cair, bos. Cair. Pelan-pelan. Kan lo belum jalanin. Ini kan ilmu baru. Selama umur lo 55 kali lo baru denger kali ngomong begini. Ya. Emang nggak ada. Adanya di zaman dulu nenek-nenek kita. Tapi kan nggak diomongin zaman dulu kan langsung praktek kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan kita mesti kasih teori dulu. Zaman dulu langsung praktek bos. Lo lihat zaman dulu deh. Anaknya 12. Tidak punya pembantu. Tidak punya suster. Anaknya 9, tidak ada pembantu, tidak ada suster. Tapi anaknya sukses. Anaknya sukses. Jadi presiden, jadi menteri,
jadi panglima, jadi kapolri, jadi pangdam, jadi kapolda. Lo praktekin dulu. Bisa. Namanya ilmu cinta kasih, ilmu terima kasih, sama ilmu romantis. Bisa? Bisa. Ya. Kalau ibu kan nggak ada suaminya, ibu nggak dipraktekin ya. Nggak boleh ya. Kalau ibu mau paling mesti nyewa beruang. Pakai beruang. Nanti saya kirim Haji Marco pakai itu topeng beruang. Kedua, bos paksain bisa gak nggak boleh julid sama nggak boleh gibah. Terangin bos, nggak boleh julid sama gibah. Biar pahalanya nggak hilang. Bapak Ibu, ilmu yang disampaikan Pak Haji, kalau sudah kita praktekin secara maksimal, optimal, kualitasnya, kuantitasnya, baik itu ibadahnya, sedekahnya, sudah kita jalani, tetapi kalau dua hal yang ditekankan Pak Haji tadi masih bersemayam di dalam hati Bapak Ibu sekalian, itu menjadi penghambat terkabulnya hajat. Maka harus disedot biar keluar penghambatnya. Ya, penghambatnya apa tadi itu katakan Pak Haji? Gibah. Apa? Ngomongin orang. Ngomong dengan istri, ngomong dengan anak bungsu tentang anak yang nomor satu, ngomong dengan istri tentang tetangga, ngomong tentang petugas bank yang mau pasang plang. Itu namanya gibah, ngomongin tentang orang lain walaupun yang diomongin benar, itu namanya gibah. Orang yang diomongin, misalnya Bapak Ibu ngobrol, ngomong-ngomong, yang diomongin siapa? Pak Haji Marco. Diomongin Haji Marco itu gini. Kadang juga benar. Tapi kalau suatu saat Pak Haji Marco dengar diomongin oleh Bapak Ibu, kira-kira Pak Haji Marco jadi marah enggak? Marah, tersinggung. Ngapain ngomong-ngomongin gue? Nah kan bener kenyataannya begitu. Iya kenyataannya itu namanya gibah. Tapi kalau di ngomongin gak bener, itu namanya fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi dosanya banyak, menjadi penghambat, penggugur pahala dari segala ibadah kita. Bubar pahalanya. Harusnya sudah menghantarkan hajatnya teraih di depan mata yang disampaikan Pak Haji tadi, seperti Bapak Ibu waktu kecil pernah main ular tangga. Pernah gak? Nah, mulai beranjak dari angka 1, 2, 3, 4, sudah sampai angka 97, awas ini, bahaya ini. Jangan sampai dapat angka 1. Gibah kita masuk ke ekor ular. Nyampe enggak? Enggak nyampe, turun. Balik lagi ke bawah. Seperti itu dahsyatnya gibah. Kata Rasulullah, seperti kita suka makan bangkai saudara kita. Lebih-lebih lagi, kenapa pahala kita habis? Karena energi negatifnya orang yang kita omongin, dosa-dosanya, energi negatifnya ketarik ke dalam diri orang yang menggibah tadi. Sementara energi positif Bapak Ibu ketarik ke orang yang diomongin, digibahin. Sehingga habis, dosanya nambah, negatifnya nambah, positifnya hilang, pahalanya hilang. Jadi nggak punya kekuatan.
harus dibuang jauh-jauh. Yang kedua, apa tadi? Julid. Bahasa umumnya yang mudah dipahami kita, nyinyir. Lebih mudah lagi, sinis. Julid itu gitu. Melihat orang lain baik pun, kita tetap nyinyir, tetap sinis, tetap julid. Terlihat jelek-jeleknya saja. Baik, tapi kita ungkap tentang kejelekannya. Depan rumah, tetangga, renovasi rumah. Rumahnya jadi baik. Alhamdulillah tetangga saya bisa bangun rumahnya baik, beli mobil. Tapi dalam hati mungkin nggak ngomong atau diomongkan dengan suaminya, dengan temannya, alah bangun rumah paling ya kredit, punya angsuran aja, gaya-gaya renovasi rumah, datangkan mobil baru, beli baru, paling ya nyicil. Nyinyir, julid, jelek-jeleknya yang diangkat-angkat. Ini menghapus pahala yang Bapak Ibu kerjakan tadi. Nah, yang terpenting adalah julid dan ghibahnya itu kalau sesama manusia masih manusia yang marah. Tapi julid, ghibah itu julidnya, ghibah kita tidak dengan orang lain, dengan diri sendiri juga bisa. Apa? Mengungkit-ungkit kelemahan diri sendiri. Kurang saya apa ya? Kok saya seperti ini? Itu ujungnya ngeluh, sedih, murung, jengkel. Semua sifat itu akhirnya ujungnya mukanya suntuk. Kesimpulan dari julid, sinis, nyinyir itu adalah orang itu sedih melihat orang lain senang, tetapi dia menjadi senang, gembira melihat orang lain sedih. SMS. SMS. Senang melihat orang sedih, sedih melihat orang senang. Nyambung nggak Bu? Nyambung nggak Pak? Ya? Jadi nyambung ya? sifat ini jangan ada. Nah, yang berbahaya lagi yang ditekankan Pak Haji adalah ghibah, nyinyir, julid kita tidak sekedar kepada manusia, tidak sekedar kepada orang lain, tetapi kita julid, ghibahnya kepada Allah. Ngobrolnya dengan diri sendiri, tetapi menyalah-nyalahkan Allah. Allah gimana sih Allah ini? Saya sudah sedekah, sudah bangun malam, sudah tahajud, sudah baca Quran. Kok kehidupan saya masih begini-begini saja? Allah tidak adil. Lama-lama keyakinan kita kepada Allah jadi berkurang, jadi runtuh, berarti nggak usah apa. Nah, itulah dampaknya julid dan ghibah. Nggak terasa kita ngomongnya kan dengan diri sendiri, tapi ngebatin. Nah, tadi batin. Kita sampaikan kalau Bapak Ibu ngomongin tentang Pak Haji Margo tahu marah. Lah sekarang yang kita juliti, yang kita ghibahin itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah gak? Murka. Marah. Lebih dari marah. Murka Allah. Maka kita dilenyapkan, dibinasakan, dibangkrutkan usaha kita oleh Allah. Karena nyinyir kita, julid kita, ghibah kita dengan diri sendiri, tetapi ghibahin dan menjuliti Allah. Itu yang harus dibuang jauh-jauh, menjadi penghambat. Karena itu penyakit hati tidak boleh bersemayam di hati kita. Takut,
was-was, khawatir, ragu-ragu. Nggak boleh Pak, nggak boleh Bu. Orang yang suka khawatir, ragu-ragu, was-was, apalagi satu lagi? Takut. Itu orang yang suka menghina Allah. Menghina Allah itu bukan menjelek-jelekan nama Allah, tapi takut. Takut nggak bisa bayar utang. Jangan dong. Ibu punya anak. Anak ibu nggak bisa bayar utang. Yang tanggung jawab siapa? Ibu. Bapak punya anak. Nggak bisa bayar utang. Yang tanggung jawab siapa? Bapak. Bapak punya istri. Misalkan istrinya mau beli HP. iPhone 17 Pro. Harganya 25.700.000. Terus istrinya kredit. Yang bayar siapa kreditannya? Bapak. Betul nggak? Apa yang bayar Haji Marco? Nggak mungkin lah. Yang bayar kita para suami. Begitu juga bapak utang, ibu utang. Siapa yang bayar? Allah. Tenang aja, pasti dibayar. Tapi bapak dan ibu nggak boleh menggurui Allah. Dalam arti kata nggak boleh ngatur Allah, nggak boleh ngatur Tuhan. Kita kan hobinya ngatur. Orang belum waktunya jatuh tempo, kita buru-buru mau bayar. Nggak boleh. Apalagi ngadu. Allah, HP saya rusak, tadi jatuh. Jadi nggak bisa buat. Kata Allah, justru lo gue jatuhin HP-nya karena lo mau ganti HP baru. Yang beli siapa? Aku. Wasilahnya ya suami kamu. Dan kamu punya suami, dibeliin lah. Tapi katanya suami saldonya nggak ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Nah kitanya semangat begitu Pak. Kita kan enggak. Suami tercinta pengen beli ini. Iya nanti kalau saldonya ada beli ya. Nah kita langsung sholat sambil berkeyakinan. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Gitu. Ini kita kan enggak Pak Bu. Ngomongnya ya 17 Pro udah keluar. Saya belum punya. Nggak boleh gitu. Pasti punya. Pasti punya. Pasti punya. Begitu Pak. Jadi hakikatnya harus tingkat dewa. Bisa? Pastinya harus ditekan. Yang kenceng banget. Seperti Bapak tadi yang dari Indramayu. Coba lo terangin. Bapak yang tadi dari Indramayu. Masih ingat gak lo? Ditanya Pak Haji. Pak, mau nggak dimot sama istri Bapak pulang dari sini? Mau. Mau. Kurang keras. Mau enggak Pak? Mau. Kurang keras. Mau. Sudah usianya sudah 80 tahun. 80 tahun. Semangat. Semangat. Gue mau begitu tuh bos. Karena apa? Karena hampir gue 100% nyabdain tamu-tamu RDA yang pada privat 10 juta. Hampir 100% nyaris terkabul semua. Sabda gue manjur bos. Walaupun gue ngomongnya sambil bercanda.